Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Pada kesempatan kali ini, saya Rizky Dwi Nur Aini, nomor NIM 207-1973 dari kelas Tadris IPA C 2019 akan menjelaskan tentang struktur jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Pada awal perkembangan tumbuhan, semua sel melakukan pembelahan diri. Akan tetapi, pada perkembangan lebih lanjut, pembelahan sel hanya terbatas pada jaringan yang bersifat embrionik. Jaringan yang bersifat embrionik adalah jaringan meristem yang selalu membelah diri. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan jaringan sekunder. Jaringan meristem adalah jaringan yang terus-menerus membelah. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan perkembangan lebih lanjut daripada pertumbuhan embrio. Contoh jaringan meristem primer adalah ujung batang dan ujung akar. Selanjutnya, jaringan meristem sekunder adalah jaringan meristem yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu kambium dan kambium gabus. Berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga, yaitu 1. Meristem apikal, 2. Meristem interkalar, 3. Meristem lateral. Berikut gambar atau contoh dari jaringan yang berdasarkan posisi letak dalam tubuh tumbuhan. Nah, ini contoh dari jaringan meristem yang berdasarkan posisi dalam tubuh tumbuhan. Tadi yang pertama kan meristem apikal. Nah, jaringan meristem apikal itu terdapat di ujung pucuk utama atau di pucuk lateral serta ada di ujung akar. Nah, kalau di gambar itu jaringan meristem apikal itu yang di paling atas, terus sama yang di paling bawah ujung akar itu ada juga yang namanya jaringan meristem apikal. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya jaringan meristem interkalar. Nah, jaringan ini terdapat di antara jaringan dewasa. Nah, contohnya itu di pangkal ruas suku rumput-rumputan. Jadi kalau di pohon itu kayak di percabangan antara batang sama ranting, atau ranting sama daun itu di situ. Lalu yang ketiga ada meristem lateral, yaitu terletak sejajar dengan permukaan organ tempat ditemukannya. Nah, jadi kalau meristem lateral ini tuh tempatnya di tengah. Kalau yang digambar itu yang di sebelah kiri itu yang paling bawah itu namanya jaringan meristem lateral. Setelah kita membahas tentang jaringan meristem, selanjutnya kita akan bahas tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan tumbuhan yang sudah tidak mengalami pembelahan. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 5, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan gabus. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari jaringan dewasa. Yang pertama ada jaringan epidermis, atau bisa juga disebut sebagai jaringan pelindung. Nah, jaringan ini terdapat
pada permukaan organ-organ tumbuhan primer seperti akar, batang, daun, buah, dan biji. Nah, jaringan ini memiliki fungsi yaitu untuk melindungi permukaan tumbuhan. Nah, jaringan pelindung ini atau jaringan epidermis tersusun atas sel-sel yang menutup seluruh permukaan dengan rapat. Nah, sel-sel epidermis dapat berkembang menjadi alat-alat tambahan lain atau disebut sebagai derivat epidermis. Misalnya, stoma, trikoma, sel kipas, sistolit, sel silika, dan sel gabus. Lalu yang kedua ada jaringan parenkim atau biasa disebut juga dengan jaringan dasar. Nah, jaringan ini terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi dan fisiologi yang bervariasi dan masih melakukan kegiatan proses fisiologi. Nah, mengapa jaringan parenkim ini disebut juga sebagai jaringan dasar? Karena jaringan ini terdapat di hampir setiap bagian tumbuhan, atau bisa disebut juga jaringan ini tuh mengisi ruang antar jaringan yang ada di tumbuhan. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut adalah jaringan yang berfungsi untuk proses pengangkutan zat-zat yang ada dalam tumbuhan. Nah, jaringan pengangkut ini terdiri dari pembuluh xilem dan floem. Pembuluh xilem adalah pembuluh yang mengantarkan hasil air dan mineral dari akar ke daun. Sementara floem adalah pembuluh yang mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh permukaan tubuh tumbuhan. Yang keempat ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong adalah jaringan yang berfungsi sebagai penguat atau penyokong tumbuhan. Jaringan ini memiliki karakteristik yaitu dindingnya tebal dan akan berhenti melakukan pembelahan ketika sudah mencapai usia dewasa. Jaringan penyokong dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkin dan sklerenkin. Berikut saya berikan tabel tentang perbedaan antara jaringan kolenkin dan jaringan sklerenkin. Nah, ini tabel perbedaan antara jaringan kolenkin dan jaringan sklerenkin. Yang pertama, jaringan kolenkin itu terdiri dari sel-sel hidup dan terdapat pada organ tumbuhan yang masih aktif. Sedangkan jaringan sklerenkin tersusun oleh sel-sel mati yang seluruh dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Nah, dan jaringan ini dijumpai pada bagian tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan atau terdapat pada organ yang sudah tidak aktif lagi. Yang kelima atau yang terakhir ada jaringan gabus. Nah, jaringan gabus tersusun atas sel-sel gabus yang berbentuk memanjang. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi jaringan lain yang terdapat di bawahnya agar tidak terlalu banyak kehilangan air. Oleh karena itu, sel gabus biasanya ditemukan di permukaan luar batang. Nah, setelah kita mempelajari tentang jaringan tumbuhan, kita juga akan mempelajari tentang organ tumbuhan. Jadi, kita akan mempelajari juga bagian-bagian dari tumbuhan ya. Ada akar, batang, daun. Nah, selain itu, kita juga akan membahas tentang jaringan apa saja yang ada di dalam organ tubuh tumbuhan tersebut. Nah, bagian tubuh tumbuhan pertama yang akan kita bahas adalah akar. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan apa itu akar. Nah, akar itu merupakan organ tubuh tumbuhan yang amat penting. Jadi, semua tumbuhan itu pasti ada akarnya. Nah, lalu apa sih fungsi dari akar tersebut? Nah, jadi fungsi akar itu ada banyak ya. Yang pertama, akar itu bisa menambatkan tubuh tanaman pada tanah. Nah, kedalaman dan luas akar umumnya itu seimbang
dengan ketinggian dan rindangnya tumbuhan. Jadi semakin lama itu tumbuhan itu semakin kuat, karena yang bertumbuh itu bukan hanya batangnya saja yang semakin besar, tapi akarnya juga akan masuk ke dalam dan semakin luas daerah akarnya itu, jadi pohonnya itu juga semakin kuat. Lalu yang kedua, fungsi akar yang kedua yaitu untuk menyerap air dan zat hara yang terlarut dalam tanah serta mengalirkan ke batang dan daun. Kemudian yang ketiga, fungsi akar yaitu untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi ada beberapa jenis tanaman itu yang menyimpan cadangan makanannya itu di akar. Contoh wortel itu kan buahnya atau cadangan makanannya berada di bawah tanah, di akarnya itu tadi. Lalu apakah di dalam akar itu ada jaringannya? Nah, tentunya ada. Nah, jaringan apa aja yang ada di dalam akar itu? Jaringan yang terdapat pada akar itu ada 4. Yang pertama, jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis akar terdiri atas satu lapis sel yang tersusun rapat. Epidermis akar umumnya tidak berkutikula. Nah, pada daerah dekat ujung akar, sel-sel epidermis ini termodifikasi menjadi bulu-bulu akar. Nah, bulu akar inilah yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Lalu yang kedua ada korteks. Nah, korteks ini merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat. Nah, korteks ini sendiri terdiri atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan tersusun melingkar. Kemudian di dalam korteks ini terdapat ruang-ruang antar sel sebagai tempat penyimpanan udara. Nah, fungsi korteks adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Lalu yang ketiga ada jaringan endodermis. Nah, jaringan endodermis ini pada akar terletak di sebelah dalam korteks, yaitu berupa sebaris sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Nah, dinding sel endodermis ini mengalami penebalan gabus. Lalu kemudian yang keempat ada stele. Nah, stele ini juga bisa disebut sebagai silinder pusat yang terletak di sebelah dalam endodermis. Nah, di dalam stele ini terdapat pembuluh kayu, xilem, dan pembuluh tapis phloem yang sangat berperan dalam proses pengangkutan air dan mineral, dan parisikel yang berada tepat di sebelah dalam endodermis. Jadi dalam akar itu juga ada jaringannya ya teman-teman, dan jaringannya itu ada 4 itu tadi, yaitu ada jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Selanjutnya kita masuk ke bagian tubuh tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Nah, batang sendiri itu tidak kalah penting dengan akar, jadi semua tubuh tumbuhan itu penting ya. Nah, lalu apa sih fungsi batang? Jadi fungsi batang yaitu batang berfungsi untuk satu, mendukung tubuh tumbuhan. Lalu yang kedua sebagai alat transportasi, baik transportasi air, mineral, dan bahan-bahan makanan lainnya. Lalu yang ketiga yaitu merupakan tempat tumbuhnya cabang, daun, dan bunga. Nah, batang ini memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan dengan akar. Nah, batang ini tumbuh di atas tanah dan ada yang tumbuh di bawah tanah juga ada. Nah, lalu apa saja sih jaringan yang ada di dalam batang itu? Nah, batang tumbuhan tersusun dari 3 sistem jaringan, yaitu yang pertama ada jaringan epidermis. Nah, sesuai namanya, sesuai fungsinya, jaringan epidermis ini kan sebagai pelindung. Nah, kalau sebagai pelindung berarti jaringan epidermis ini terletak pada permukaan batang. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya jaringan korteks. Nah, korteks
korteks ini tersusun atas jaringan parenkim dan jaringan penguat seperti kolenkim dan sklerenkim. Lalu yang ketiga ada jaringan stele. Nah, jaringan stele ini terdapat di silinder pusat yang tersusun oleh jaringan pengangkut xilem dan phloem serta jaringan parenkim yang membentuk empulur. Akan tetapi ada perbedaan yang jelas antara batang tumbuhan tanaman dikotil dan batang monokotil. Nah, berikut akan saya berikan tabel perbedaan anatomi batang dikotil dan monokotil. Nah, jadi ini adalah tabel perbedaan anatomi batang dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan monokotil, di antara xilem dan phloem tidak terdapat kambium. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, di antara xilem dan phloem terdapat kambium. Kemudian pada tumbuhan monokotil, susunan berkas pengangkutannya tersebar atau tidak teratur. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, susunan berkas pengangkutannya itu tersusun melingkar atau konsentris. Lalu perbedaan yang ketiga yaitu terletak pada stele. Kalau di tumbuhan monokotil, stele tidak terlihat jelas dan seolah-olah menyatu dengan korteks. Sedangkan di tumbuhan dikotil itu stelenya terlihat jelas. Lalu perbedaan terakhir itu ada di empulur. Kalau di tumbuhan monokotil itu tidak ada empulurnya. Sedangkan di tumbuhan dikotil terdapat empulur pada bagian pusat stele. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang daun. Daun sendiri merupakan organ tumbuhan yang paling luas permukaannya. Nah, organ ini atau bagian tumbuhan ini itu sangat efektif untuk dilakukan fotosintesis dan penguapan. Nah, apabila diperhatikan, bentuk luar daun itu memiliki beberapa bagian. Di antaranya ada layan daun, ada tangkai daun, dan ada pelepah daun. Seperti halnya akar dan batang, daun itu juga memiliki jaringan yaitu yang pertama ada jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu tempatnya selalu berada di lapisan terluar karena jaringan epidermis itu memiliki fungsi sebagai pelindung. Nah, kemudian di beberapa tempat pada epidermis terdapat mulut daun atau biasa kita sebut sebagai stomata. Dan pada umumnya stomata itu terdapat pada kedua permukaan daun. Kemudian yang kedua ada jaringan mesofil. Nah, jaringan mesofil daun ini terdiri atas jaringan parenkim yang dapat dibedakan atas parenkim palisade dan parenkim spons atau biasa disebut dengan jaringan bunga karang. Lalu yang ketiga ada jaringan pengangkutan. Nah, berkas pengangkut terdapat pada tulang daun. Tipe berkas pengangkut ini sama dengan tipe berkas pengangkut pada batang. Selain sebagai alat transportasi, tulang daun juga berfungsi sebagai penguat daun. Lalu yang terakhir ada jaringan tambahan. Nah, berkas pengangkut kan terdapat pada tulang daun. Nah, tipe berkas pengangkut ini sama dengan tipe berkas pengangkut pada batang, yaitu selain sebagai alat transportasi, tulang daun juga berfungsi sebagai penguat daun. Nah, pada tumbuh-tumbuhan tertentu dapat ditemukan adanya sel-sel khusus pada daun, misalnya saluran getah, sel-sel kristal, dan kelenjar. Nah, sel-sel tersebut umumnya terdapat pada mesofil daun. Nah, makanya kenapa itu disebut jaringan tambahan gitu.